siang ini sebuah keberuntungan bagi saya telah bertemu dengan salah seorang staf ahli kepresidenan di KSP. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas Kaji Tambari. Wah, luar biasa, kabar baik tentunya. Ini Mas, Kang Juri ini bukan orang jauh ternyata. Beberapa tahun yang lalu beliau bertemu dengan mantan Kapolri yang sekarang jadi Kemendagri. Dalam rangka apa ini Mas? Ya, saya kampung ini ya. Saya rutin sebetulnya setiap bulan itu mudik ke Brebes dan sering juga nongkrong-nongkrong di sini lah di Tegal. Tapi kebetulan hari ini saya pulang kampung sambil ini bikin kegiatan. Ngumpulin anak-anak teman-teman muda santri-santri untuk belajar membuat konten. Wah, ini pas banget ini ya. Buat konten digital. Konten kreatif ya. Mas Juri, yang pernah saya ingat jadi begini. Waktu perjuangan teman-teman nelayan, sana kan sedikitnya sudah banyak membantu ya. Terus sampai sejauh mana? Terus ini karena nelayan terus terang ekonominya lagi terpuruk Mas Juri. Salah satu contoh adalah kapal-kapal kami yang pengurusan suratnya masih sulit, harga yang belum stabil, ditambah dengan harga solar yang ya mestinya di atas harga industri, di bawah di atas harga subsidi, di bawah harga industri. Menurut saya gimana ya? Sebetulnya masalah itu tidak hanya di soal nelayan ya. Jadi semua, atau semua bidang yang menyangkut kehidupan rakyat ini sebetulnya pola masalahnya sama saja. Seringkali kebijakannya sudah benar, ya kan. Kemudian seringkali aspirasinya sudah benar. Tapi yang memang harus kita lihat juga adalah gimana implementasi dari kebijakan itu. Oh betul. Misalnya tentang nelayan, kesulitan mendapatkan solar, baik solar subsidi maupun solar industri. Kebijakannya misalnya sudah benar bahwa nelayan dengan kapal di bawah 30 CT itu dapat subsidi. Tapi ternyata misalnya barangnya nggak ada. Macetnya di mana? Maka ini perlu semacam afirmasi dari pemerintah untuk memastikan ketersediaannya ada. Ya kayak solar industri juga, solar industri sudah mahal, barangnya nggak ada juga. Bahkan muncul solar yang Inu tadi yang tidak bermerek. Cuma kok Inu diperbolehkan ya, industri ini agak umum. Karena sangat membantu nelayan sehingga bersaing antara Pertamina dengan standar Inu. Akhirnya kembali kepada pasar kepada pilihan di lapangan. Nelayan mau pakai yang mana? Misalnya yang menjadi patokan pemerintah itu kan milik Pertamina. Dan karena Pertamina yang diberi otoritas pemerintah untuk jualan BBM, termasuk solar industri. Tentu saja Pertamina terikat dengan berbagai macam aturan dalam menetapkan harga, dalam menetapkan kuota. Betul. Memang problemnya di situ. Maka sebetulnya bagaimana yang paling penting adalah ketersediaan BBM di lapangan sehingga nelayan tidak dirugikan. Karena yang paling vital dan fatal di samping vital karena apa? Harga solar yang belum terjangkau dalam tanda petik ya. Sekali melaut misalnya 50 ton kadang lebih dikalikan harga solar kekinian yang industri. Sehingga cost-nya yang paling besar adalah di harga solar. Nah, kalau pemerintah bisa membantu nelayan minimal menurunkan sedikit, kita bisa bernapas lah. Bayangkan banyak kapal-kapal yang tertambat, sahabat, yang saat ini kebutuhan solarnya memang belum begitu terjangkau, ditambah lagi harga-harga kenaikan 9 pokok kebutuhan yang belum. Sehingga sekali melaut minimal 850 juta, hampir 1 miliar, kita belum dapat apa-apa. Memang kita harus cari keseimbangan ya. Keseimbangan itu artinya nelayan bisa melaut, kemudian hasil tangkapannya juga bisa dijual dan bisa menutupi biaya produksi. Betul. Termasuk bagaimana bisa membeli bahan bakar. Memang saat ini banyak sekali aspirasi atau keluhan nelayan nih, kesulitan melaut karena ongkos produksinya terlalu mahal, karena BBM-nya atau solarnya mahal. Kalau harga di 14.000, kita butuh 50 ton. Berarti sekitar 700 juta itu untuk BBM saja, Mas. Belum yang lain. Meskipun 14.000 itu sebetulnya sudah harga khusus ya untuk nelayan. Karena kalau harga industri, solar industri sebenarnya jauh di atas itu. Bisa 16 juga ya? Bisa 16, bisa 18.000. 18.000. Ini dikasih diskon sampai 14.000. Masih kurang juga? Masih karena terus terang harga ikannya dan cuminya tidak ikut naik, Mas. Itu yang menjadi kendala sehingga ketika kami berangkat
memberangkatkan kapal, kamu harus mengeluarkan uang begitu banyak. Itu untuk satu kebutuhan melaut sampai hampir 700 juta, belum yang lain. Berarti memang sebetulnya ada ekosistem pernelayanan ini yang memang harus dilihat secara menyeluruh kan, tidak hanya sekedar BBM kan, ada soal izinnya, ada soal perlengkapan dan bekal yang lain, harga ikan termasuk juga yang harus dilihat gitu loh. Jangan sampai ketika melaut modalnya banyak, begitu mendarat harga ikannya tidak rendah. bisa terjangkau, tidak bisa terjual. Kampanye makan ikan penting juga supaya konsumsi ikan tinggi kan. Betul, itu setuju. Dan saya harus terima kasih pada nelayan, karena nelayan aku bisa makan ikan. Iya benar. Gizinya terpenuhi. Iya, sahabat, mungkin sahabat belum tahu siapakah beliau sesungguhnya. Beliau yang saya dengar pernah jadi ketua KPUD di DKI Jakarta. DKI. Terus apa lagi, Mas? Pernah 2 kali ketua KPU DKI, 2 periode. Padahal orang Brebes loh, orang daerah bisa ke sana. Pernah KPU pusat dan jadi ketua. Oh pernah. 1 periode 5 tahun. KPU pusat waktu eranya siapa ya? Pak Jokowi. Bukan, ya kepalanya dulu. Dulu Husni. Oh Pak Husni. Husni meninggal kan digantikan saya jadi ketua. Jadi kita punya tokoh yang luar biasa, ya, hebat. Dan alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan kami. Alhamdulillah hanya orang-orang hebat lah yang bisa bertemu dengan orang-orang hebat juga. Ini orang hebat, tokoh lapangan, tokoh bisnis. Jadi beruntung Tegal punya tokoh kritis yang punya kemandirian, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi di bidang kemandirian di bidang integritas, sikap. Nah ini penting di saat kita mencari banyak sosok yang betul-betul memikirkan banyak orang. Melihat sebegitu hebatnya Tegal, heboh, bagaimana pandangan Mas Juri tentang City Walk Tegal? Secara fisik atau secara ide bagus menurut saya. Secara ide Pak Wali Kota ini berani ya? Ya berani. Salah satu yang harus dipertimbangkan seorang kepala daerah itu ya berani. Masalahnya keberanian itu apakah membuat kebijakan ini produktif, menguntungkan masyarakat atau tidak? Ya. Sekarang menurut saya belum bisa dinilai. Oh belum ya? Oh iya. Pada saatnya apa yang dilakukan oleh Mas Didion Wali Kota ini kita akan lihat ke depan. Betul. Karena kita harus hargai keberaniannya. Ya. Soal efektivitasnya nanti kita lihat. Soal belakangan plus minusnya kita lihat. Ah. Tapi sesuatu yang harus dilihat adalah terobosannya. Ya, berani dulu ya. Yang kedua, Mas Didion juga tentu sebagai teman saya masyarakat perlu didengar juga kira-kira maunya apa dalam menata kota ini. Siap. Sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat, idenya Pak Wali Kota itu nyambung dan sama-sama bergerak untuk memajukan warga. Oke sahabat, bincang kita pada hari ini diakhiri sekian. Kata kuncinya adalah salam sehat, sugih selawase. Salam sehat, sugih selawase, berkah. Berkah. Matur nuwun, Mas. Oke, sukses.